Tapi selama ini memang reklame menjadi sorotan oleh publik Surabaya ini. Kenapa penataannya amburadul? Satu. Yang kedua selalu didominasi itu aja pemiliknya, misalkan warna-warni dan teman-temannya itu. Yang ketiga, tidak ada akuntabilitas. Kenapa lelang tidak dilakukan lelang di dalam reklame? Seperti di Jakarta itu dilakukan lelang, kalau di Surabaya tidak. Nah, tidak dilakukannya lelang ini memberikan indikasi bahwa ada sesuatu di dalamnya gitu. Jangan-jangan wali kota ini sudah punya koneksi yang sangat bagus dengan beberapa pengusaha reklame, sehingga ini punya, ini jangan, seperti itu. Nah ini menurut saya, saran saya kepada Bu Risma, daripada ada problem seperti itu, maka lebih baik dilakukan lelang terbuka. Siapa yang menawar lebih tinggi di situ, maka dia punya untuk pemasangan reklame kan itu. Daripada seperti sekarang ini, dan memang tidak tersentuh oleh hukum reklame. Sampai sekarang, apa khusus untuk di Surabaya aja atau di semua tempat? Reklame itu yang paling marak kan di kota-kota besar. Kalau itu keuntungannya sangat besar. Kalau di kabupaten-kota yang kecil, pengusaha besar kurang berminat karena penduduknya kecil. Baik, kalau kan kamu mesti mengundang untuk pemirsa yang ingin bergabung, hari ini kita membicarakan masalah wali kota terpilih kita yang sebentar lagi akan dilantik. Iya, ini ya, Mas. Mungkin warga kota Surabaya ingin titip omong juga bisa di sini ya. Ya, bagaimana harapan warga kota Surabaya dengan wali kota dan wakil wali kota yang baru dan nanti ya dilantik. Betul. Masalahnya sekarang kita bergulir lagi dengan permasalahan yang lain. Tadi kita sudah bicara masalah reklame, kemudian juga warga Surabaya bagaimana berpartisipasinya. Ya, kemudian juga di sini tuh yang sering sekali dikritik adalah masalah perizinan, birokrasi, begitu ya. Mungkin masalahnya punya cerita sendiri nih untuk itu. Jadi begini, soal perizinan. Saya dulu pernah dialog dengan Sekota, waktu itu Pak Lisan tadi. Kalau soal perizinan di Surabaya ini meskipun dibilang satu atap, soal pelizin itu kan masih terjadi. Contoh sederhana pembuatan KTP. Kita pengantar dari RT RW kelurahan menuju ke camat itu dilakukan makanya saya sudah pernah mengusulkan saat itu. Mestinya setiap kantor-kantor instansi itu tulis papan besar bahwa pembuatan KTP itu biayanya 3.000. Apabila lebih dari itu laporkan ke nomor ini. Kalau di setiap kecamatan, kelurahan, dan kantor instansi melakukan seperti itu, maka ini ada transparansi, ada akuntabilitas, sehingga saya ngurus KTP itu tidak harus selesai. Kalau enggak, coba datang ke kantor kelurahan. Nanti di kecamatan masih mau jalan tol apa jalan biasa. Kalau jalan tol 1 jam selesai. Ya, kalau jalan yang 3 hari ngomongnya lama. Kalau lama 10.000, 3.000, 10 hari. Kalau mau cepat 15.000. Bagi kita uang 10.000, 15.000 itu kan kecil. Sehingga ngapain saya nunggu 10 hari? Keluar uang 15.000 1 jam. Tetapi bagi masyarakat kecil, apakah itu tukang becak, kuli bangunan, uang 15.000 itu angka yang besar. Sekali itu tidak ada keadilan. Gitu. Maka ini menjadi tugas Bu Risma untuk menertibkan semua proses perizinan. Jadi ditulis di papan itu. Dengan membayar 3.000 maksimal 1 hari selesai. Yang lucunya ketika hari ulang tahun Surabaya, selalu masing-masing instansi itu berlomba-lomba bikin KTP 1 hari, akte kelahiran 1 hari semua. Saya bersih itu. Kan mestinya kamu pada momen-momen tertentu saja. Kenapa nunggu utang kan gitu? Jangan-jangan nanti ada kepala dinasnya utang, wali kotanya utang, bikin program seperti ini lucu lagi kan? Jadi